Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk teman-teman yang hadir di hari ini. Kita edisi khusus konsultasi seputar UMKM. Komunitas UMKM kelas sengaja membuat satu tayangan khusus seperti ini, menyikapi banyaknya permintaan, banyaknya pertanyaan teman-teman tentang berbagai hal yang berkaitan dengan UMKM. Nah, saya coba membuka ruang khusus ini pada teman-teman semua agar kita bisa sharing satu sama lain ya, untuk hal-hal yang berkaitan dengan UMKM. Ruang pertanyaan nanti bisa langsung bertanya untuk diskusi atau bisa juga melalui chat Zoom bagi teman-teman yang mungkin ingin bertanya melalui chat Zoom. Insya Allah saya coba untuk sharing atas pertanyaan teman-teman semua. Ya. Namun apabila nanti atas pertanyaan tersebut ada yang belum bisa saya sharing secara detail, nanti akan saya share secara khusus ya kepada teman-teman yang bertanya tentunya. Saya, Raden Teddy, memang selama ini sejak 2012, saya sebagai konsultan keuangan dan bisnis, selain Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, juga Ketua Umum Komunitas UMKM Neklas. Hingga hari ini saya juga masih sebagai instruktur perbankan, saya juga seorang dosen, terutama mata kuliah analisis keuangan, entrepreneurship, manajemen, dan lain-lain. Saya juga menjadi narasumber di berbagai lembaga tentang kewirausahaan. Komunitas UMKM Neklas membuat program khusus namanya mentoring tutorial UMKM Neklas. Salah satunya adalah konsultasi. Jadi sesi konsultasi kita selenggarakan hari ini semata-mata untuk mengakomodasi teman-teman semua apabila ada hal-hal yang mungkin mau di-sharingkan, mau ditanyakan, dan lain-lain. Ya. Silakan langsung saja kita buka sesi tanya-jawab atau sharing ini kepada teman-teman yang ingin langsung bertanya, silakan. Ya, silakan langsung bertanya. Ya, insya Allah akan saya coba sharing ke teman-teman. Siapa nih yang mau mulai? Ayo, silakan. Pasien yang mau mulai. Silakan. Siapa yang mau mulai? Oke, Pak Ratosimo dulu ya. Silakan Pak Ratosimo. Selamat siang Pak Teddy. Siang, Pak Ratosimo. Sehat selalu. Waduh, saya senang sekali ketemu Pak Teddy siang ini. Udah agak lama kita nggak ketemu ya Pak Teddy. Iya. Selamat siang untuk teman-teman semua. Saya udah lama menyimpan pertanyaan ini Pak Teddy. Saya selaku UMKM itu mendapat order dari salah satu dinas di kota, ya, di tempat kota saya. Nah, pesanan itu berupa pesanan catering. Nah, nilainya itu sekitar 5 juta lebih gitu. Nah, saya dikenakan pemotongan pajak untuk pajak daerah sebesar 10%. Dan kemudian pemotongan pajak untuk negara itu sekitar 2-3%. Begitu Pak Teddy. Nah, pertanyaan saya, apakah memang belum diketahui tentang fasilitas atau kemudahan untuk UMKM yang kelas mikro seperti saya? Nah, saya sebelum mengajukan, artinya bukan keberatan ya, hanya pertanyaan kepada dinas tersebut. Sebaiknya bagaimana? Mohon saran dari Pak Teddy. Karena ada peraturan di kota, di tingkat kota itu, bahwa mereka yang mempunyai NPWP D, wajib pajak daerah, yang dikenakan 10%. Nah, saya sudah mengurusnya ke badan kas negara, kas daerah, Bapeda, bahwa katanya saya selaku UMKM tidak perlu mendapatkan NPWP D, cukup NPWP yang didapat dari pajak, karena saya punya perusahaan itu
perseroan perorangan, Pak Teddy. Nah, saya dikenakan pajak 2 kali. Pertama itu pajak untuk daerah 10%, pajak untuk negara itu sekitar 2%, 3%, kurang paham saya. Nah begitu Pak Teddy, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Oke. Baik Pak Ratosimo, nah, ini langsung pertanyaan yang berat ya masalah pajak ya. Ini teman-teman, masalah pajak ini memang ada perubahan peraturan ya. Yang tadinya Pak Ratosimo mungkin sekarang sudah 11% ya Pak. Namun secara keseluruhan dapat saya sampaikan begini teman-teman, masalah pajak sesuai dengan ketentuan yang terbaru. Pajak itu kan ada macam-macam tuh dari PPh pasal 21, misalkan 22, 23 ya sampai 26 ya, berbeda-beda. Nah, kemudian juga ada PPN. PPN sesuatu yang berbeda. Sementara di dalam suatu ketentuan yang terbaru bahwa pajak UMKM, pajak pendapatan UMKM yang perorangan dengan omset di bawah 500 juta itu 0%. UMKM perorangan. Artinya bukan CP, bukan PT, bukan NP atau yayasan atau koperasi ya. Ini benar-benar namanya perorangan. Misalkan nama usaha itu Pak Ratosimo gitu ya misalnya. Itu untuk PPh pasal 21. Di dalam kita berdagang ataupun kita mendapatkan suatu proyek, tentu akan dikenakan PPN dan PPh pasal 23 Pak biasanya. Untuk catering ini pasal 23 ya Pak. Jadi kalau PPN yang mungkin selama ini 10% sudah menjadi 11% saat ini, itu dikenakan. Misalkan nilai proyek kita itu diminta 5 juta, maka dikenakan PPN-nya 11% dari 5 juta, berarti 550.000. Misalnya kan. Kemudian dikenakan lagi PPh pasal 23 sebesar 2%. Nah, bagaimana menyikapinya? Di banyak perusahaan, ya, BUMN dan lain-lain, biasanya pajak itu ditanggung oleh pembeli, bukan Pak Ratosimo yang menanggung. Ya, pembeli. Misalkan Pak Ratosimo menawarkan 5 juta eksklusif pajak, di luar pajak. Maka setelah pajak, maka nilainya dinaikkan Pak. 11% ditambah 2% tadi. Oke lah, kalau Pak Ratosimo bicara 10%. Jadi naikkan dulu 500.000 ya, 10% dari 5 juta kan 500.000 tuh. Plus 2%-nya tadi, PPh pasal 23, anggap saja 20.000. Jadi Bapak jualnya kepada pembeli 5.520.000, Pak. Sehingga yang Bapak terima persi tadi ada hanya 5 juta, karena 520.000-nya adalah PPN-nya 500.000, PPh pasal 23-nya adalah 20.000. Nah, biasa itu sering terjadi. Saya saat ini memang pegang 3 perusahaan sebagai jabatan saya sebagai konsultan keuangan dan bisnis. Satu perusahaan di Cikarang bergerak di migas, satu perusahaan di Narogong bergerak di robotik atau otomatisasi, dan satu perusahaan di Kemang itu bergerak di logistik. Ya rata-rata mereka mendapatkan tender atau proyek dengan bunyi WO atau PO seperti itu. Misalkan nilai 5 juta tadi Pak Raden. 5 juta, PPN 10%, 500.000, PPh pasal 23, 20.000. Jadi totalnya 5.520.000. Begitu lebih kurang Pak Ratosimo. Jadi menyikapinya, buat kesepakatan dengan pembeli atau yang Bapak tempat jualan tadi, bahwa pajak ditanggung oleh mereka. Maka akan nanti ditambahkan di dalam PO yang Bapak atau invoice-nya Bapak nanti ditambahkan pajak. Mereka akan bayar 5 juta plus 500 plus 20.000. Begitu caranya Pak Ratosimo, strateginya ya. Iya, baik Pak Teddy. Tapi itu untuk nanti mungkin ya kemudian. Ya. Karena sekarang ini saya sudah dilakukan pemotongan, sudah distorkan. Jadi nggak mungkin saya komplain lagi. Ya udahlah, saya anggap itu sumbangan dari saya. Tapi dengan penjelasan Pak Teddy tadi, itu sangat bermanfaat untuk nanti. Nah, ini kan, jadi kami sudah mendapatkan pedoman dari Pak Teddy tadi. Mungkin bukan untuk saya saja, tapi untuk teman-teman yang lain. Sekali lagi, terima kasih Pak Teddy. Sama-sama Pak Ratosimo. Ya, selamat siang Pak. Oke, itu teman-teman masalah pajak memang sedikit menjadi perhatian kita semua. Ya, ke depan saya berharap anggota komunitas UMKM naik kelas, kita semua taat pajak, apalagi pemerintah
sudah sangat ketat sekali masalah pajak ya. Saya ingin sekali nanti buat secara berkala menghadirkan beberapa orang pajak untuk melatih atau membina teman-teman dari sisi perpajak. Oke, ada lagi yang mau raise hand bertanya langsung dari Bu Reni di sini ya. Oh, ini direct message ya. Reni Simaki. Saya konveksi, belum berjualan online. Mau minta bantu untuk cara berjualan online. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana sih berjualan online? Pengertian berjualan online dulu. Jadi berjualan online itu adalah suatu sistem penjualan yang tidak ketemu langsung. Nah, medianya bisa macam-macam. Bisa melalui media sosial, bisa melalui e-commerce, dan lain-lain. Dari hasil survei komunitas UMKM Naik Kelas, teman-teman ini lebih banyak menggunakan media sosial. Sebagian besar, lebih dari 62% pelaku UMKM di Indonesia lebih menggunakan media sosial. Apa saja? Paling banyak itu adalah Facebook, IG, ada juga menggunakan YouTube, ya, promosi dan jualannya, ada yang menggunakan lain-lain media sosial. Gitu. Ada lebih kurang 15% teman-teman menggunakan e-commerce. Saya tanya, kenapa sedikit e-commerce? Rata-rata menjawab nggak paham, gaptek menggunakan e-commerce ya, nggak ngerti. Nah, inilah kendala dan tantangan dari kawan-kawan UMKM di Indonesia. Kita perlu meningkatkan wawasan kompetensi berjualan secara online. Jadi Bu Reni, bisa lakukan dulu cara sederhana berjualan online melalui WA misalkan. Itu online juga. Melalui Facebook, promosikan produk Anda berjualan melalui Facebook, IG. Coba teman-teman semua harus punya Facebook, IG, dan WA ya. WA sudah pasti ada lah ya. IG dan Facebook. Ya. Coba saya berharap teman-teman memiliki IG dan Facebook untuk berjualan secara online melalui media sosial. Juga ikuti kita, komunitas UMKM Naik Kelas sudah memiliki marketplace sendiri, namanya Ina Market. Sudah berapa kali saya tayangkan cara masuk untuk berjualan online melalui Ina Market. Beberapa minggu yang lalu kita menghadirkan aplikasi padi. Jadi berjualan untuk dibeli oleh BUMN. Dan aplikasi padi itu, BUMN sekarang wajib kalau belanja pengadaan itu melalui aplikasi padi. Nah, jadi saya berharap teman-teman semua bisa masuk join berjualan melalui aplikasi padi. Terutama kalau produk teman-teman itu adalah produk yang dibutuhkan oleh BUMN. Apa saja? Kayak produknya Pak Ratosimo tadi, catering. BUMN kan sering buat acara tuh, butuh catering, butuh makan ya. Mereka pasti cari catering itu melalui aplikasi padi. Pak, Teddy, kami sudah masuk aplikasi padi, tapi belum ada penawaran, permintaan. Mungkin karena belum pernah promosi. Ayo, kirim aplikasi padi Anda, jualan Anda ke saya, nanti saya share ke teman-teman BUMN. Atau teman-teman punya sendiri nih, ada temannya BUMN, tolong dong, kalau butuh-butuh ini nih, aplikasi padi saya. Jangan ragu, jangan sungkan. Ada juga yang langsung bertanya dengan saya, detail banget ya yang bertanya. Misalkan transaksi, hitung-hitungan. Insya Allah selagi saya bisa menjawab langsung, saya akan jawab langsung. Yaitu ya, Bu Reni, segera untuk berjualan melalui WA, bisa juga melalui Facebook, bisa juga melalui aplikasi e-commerce, ada aplikasi padi yang sudah tayang, Shopee juga pernah saya tayangkan juga, Ina Market, ya, dan lain-lain. Oke. Nah, ini Pak Ratosimo belum pernah juga dapat, Pak ya. Belum promosi kali ya, Pak Ratosimo ya. Coba share aplikasi Bapak ke saya, Pak. Nanti saya share ke kawan-kawan di BUMN ya, Pak. Bisa minta aplikasi padi, Pak Teddy. Kang Asep, tolong share dong. Aplikasi padi ya, Kang. Atau teman-teman yang ingin bergabung di WA Group aplikasi padi, nanti hubungi Kang Asep. Kang Asep. Kang AS Hendrianto nih hadir nih di Zoom ya, teman-teman. Oke, ada yang mau bertanya secara langsung lagi? Silakan Rasyan, Ibu Winarsi kayaknya udah mulutnya udah buka-buka. Silakan Bu, dibuka suaranya Bu. Belum terbuka suara Ibu Bu, belum terdengar. Itu saya ada permintaan buka suara.
Ibu tekan dulu permintaan buka suaranya, Bu. Nah, oke, silakan Bu Winarsi. Itu Pak, untuk masuk di pagi itu harus punya itu NPWP itu gimana caranya? Buat NPWP ya, Bu? Ya, sudah Ya, punya, Bu. belum Oh, punya sudah punya. NPWP. Belum punya NPWP, Bu Winarsi? Belum. Oke. NPWP sekarang sudah mudah sekali, Bu. Bisa Ibu buka di aplikasi pajak di Google ya, Bu. Jadi ada pembuatan NPWP secara online, ya. Nanti Ibu klik membuat NPWP, Ibu isi data yang dibutuhkan ya minimal KTP lah Ibu ya. Kemudian nanti Ibu kirim, nggak lama Bu, nanti Ibu langsung dapat NPWP dan NPWP Ibu akan dikirim ke rumah sesuai alamat rumah ya Bu. Jadi Ibu nggak perlu kemana-mana, cukup melalui online saja Bu. Jadi sangat gampang kalau Ibu mau buat NPWP, bisa dari rumah buatnya. Termasuk yang lain-lain, semuanya kita lakukan secara online Bu. Itu Ibu Winarsi. Ibu produknya apa Bu Winarsi? Saya punya produk kopi desa, bubuk kopi desa. Oh, Ibu di kota mana Bu? Tinggalnya atau di desa mana? Di Blitar, Desa Budun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Jawa Timur ya Bu ya. Udah lama bisnis kopinya Bu Winarsi? Belum, masih pemula. Yang lama itu Isabella Craft dari tas itu, terus punya produk baru. Oh gitu ya. Oke. Sekarang mainnya di kopi ya Bu Winarsi ya. Ya, Baik. Jadi cara buat NPWP kayak tadi ya Bu Winarsi, Ibu masuk ke pajak eh, secara online, nanti Ibu langsung isi data-data yang dibutuhkan. Mas, linknya apa? Nih, saya contohkan saja ya linknya Ibu ya. Jadi nanti caranya, Ya. ini saya bukakan. Nah, Ibu di Google, ini bisa lihat Ibu, Ibu ketik pajak Bu. Nanti keluarnya www.pajak.go.id. Di sini ada pilihan pendaftaran NPWP. Ibu klik pendaftaran NPWP. Di jalan. Aduh. Nah, ini Ibu masukkan nanti pendaftaran. Oh ini harus daftar dulu ya. Nih, belum punya akun, Ibu daftar dulu di sini. Kalau sudah punya akun, langsung masuk. Jadi Ibu klik alamat email, dan captcha ini adalah ini nih, F7KU. Ya, Ibu ketik di sini, F7KU. Nanti daftar. Nah, setelah Ibu klik daftar, nanti Ibu disuruh ngisi nama, alamat, dan lain-lain, Bu. Jadi caranya Ibu melalui Google ya, Bu, masuk ke pajak pendaftaran NPWP. Itu ya, Bu Winarsi. Nah, setelah diisi pajak data-data Ibu tadi, nanti akan dikirim langsung nomor NPWP Ibu ke alamat email Ibu. Winarsi ada alamat email nggak? Ada. Ada. Sering dibuka, Bu, emailnya? Kemarin itu membuat ya Pak ya, tapi nomor NPWP-nya belum ada kan nggak bisa. Itu, cuma itu. Kalau email nggak perlu NPWP, Bu. Kalau buka email ya, buat email. Email ya, Bu. Iya. Nanti kalau Ibu nggak paham, minta diajari tetangga atau anak Ibu atau siapa yang paham di dekat-dekat Ibu cara buat alamat email ya Bu. Karena untuk buat pajak nanti Ibu harus ada alamat email secara online ya Bu. Nanti data-data dikirim ke alamat email Ibu. Makasih. Itu ya Bu Winarsi. Ya, makasih Pak. Sama-sama Ibu. Ya, makasih. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Bisa raise hand. Oke, Bu Yulia, silakan Bu Yulia Eka. Silakan dibuka suara. Oke, silakan Bu Yulia. Ya, Assalamualaikum Pak Teddy. Waalaikumsalam. Saya kan udah daftar di UMKM itu yang reseller. Kemudian hari ini kan sudah dapat order 1. Saya belum tanggapi karena di situ saya lihat dia udah bayar pakai virtual
akun BNI. Sedangkan saya banknya itu mandiri. Gimana caranya? Apa saya harus kirim aja langsung atau memang saya lihat dulu kalau uangnya sudah masuk ke saya gitu, Pak Teddy? Makasih sebelumnya. Bu Yuli di produk apa di kota mana, Bu Yuli Ekasari? Saya produknya kue basah dan kue kering di Jakarta Pusat. Baik teman-teman untuk semua ya. Jadi Ibu Yuli tadi jualannya melalui reseller atau aplikasi, Bu? Aplikasi apa yang Ibu jualan tadi? Padi. Padi ya. Iya. Setahu saya nanti Ibu ada di grup aplikasi padi ya, Bu? Di grup WA-nya. Betul ada. Jadi saya ada. di situ ada teman-teman dari padi. Waktu penjelasan padi, seandainya sudah ada pemesan seperti itu, berarti kan uangnya sudah siap berarti ya, dananya sudah siap. Itu salah satunya Ibu ya. Nah, coba komunikasikan dengan teman aplikasi padi yang adminnya. Di situ ada siapa ya, saya lupa, Andre kalau salah ya. Jadi saya sulit untuk menjawab apakah Ibu kirimkan atau enggak barangnya, tapi coba komunikasikan dengan teman-teman yang mengelola aplikasi padi. Bagaimana, apakah saya kirim atau enggak nih? Karena ya saya khawatir teman-teman semua, kita harus lebih hati-hati lah. Ya, lebih hati-hati di dalam transaksi online. Betul. Ya, tadi saya sudah itu. Maaf Pak Teddy. Tadi saya sudah konfirmasi ke admin atas nama Muhammad Topik. Tapi sampai sekarang belum dibaca sama Pak Topik. Jadi saya bingung juga sih mau saya kirim langsung atau tidaknya, karena di situ kan rekeningnya beda sama saya. Sedangkan dia di situ statusnya sudah berhasil ke virtual akun BNI. Sedangkan saya kan rekeningnya mandiri. Jadi saya bingung gitu mau dikirim apa enggaknya. Iya, makanya itu teknis banget dan teman-teman aplikasi padi yang memahami cara menjawabnya ya Bu. Tetap hati-hati, tetap tunggu. Di situ ada Mas Andre juga Bu di grup WA padi itu. Atau Ibu sampaikan di grup saja Bu. Nanti saya tanggapin di grup untuk dijawab oleh teman-teman ya. Jadi kalau seandainya di Japri belum dijawab, sampaikan di grup. Kalau saya nggak tanggapin, Japri ke saya ya. Jadi saya bisa tanggapin juga di grup tersebut. Itu ya Bu Yuli. Iya siap Pak Teddy. Makasih ya Pak Teddy. Assalamualaikum. Ada lagi yang lain silakan. Ya silakan Pak Ratosimo. Ada lagi yang mau bertanya secara langsung? Silakan raise hand ingin bertanya secara langsung. Kang Asep mau nanya Kang Asep. Ayo Kang Asep. Ya makasih Om Teddy. Nggak sih cuma untuk kita yang UMKM, untuk apa yang berjualan di medsos, misalkan Instagram, Facebook atau apa. Yang sering saya lihat sih teman-teman saya lebih memakai Instagram untuk berjualan. Karena memang platform Instagram itu lebih ke arah berjualan. Beda dengan Facebook dan Twitter. Kalau Twitter kan lebih ke komentar-komentar. Tapi Instagram ini memang dibuat platform untuk berjualan. Seperti nanti ada di situ menu Reels. Nah, seperti usulan Pak Teddy adakan suatu Jumit tentang bagaimana cara menggunakan Instagram agar menjadi platform yang bisa kita gunakan selain Inatrade dan platform lainnya. Tapi ini Instagram memang sangat penting banget. Saya pun kalau misalkan ketemu dengan konsumen yang ditanya Instagramnya mana, nah gitu. Nah dalam kita berjualan di Instagram itu saya juga ikut orang-orang yang sudah paham IT ngedengerin, oh ternyata ada cara-cara tersendiri, gimana cara meningkatkan traffic digital Instagram. Ini sepertinya teman-teman memang perlu ada ruang khusus dan waktu khusus Pak Teddy untuk tentang hal ini. Terima kasih Pak Teddy. Oke, Kang Asep, pertanyaan cukup spesifik. Jadi sebenarnya kita, komunitas UMKM Neklas itu sudah pernah membuat suatu acara strategi penjualan melalui Instagram ya, atau penjualan melalui Facebook tersendiri. Jadi macam-macam caranya, dari cara kita bagaimana sih melihat
yang apa tren apa namanya yang tanda pagar itu Kang Asep apa namanya? Hashtag. Nah, hashtag ya. Ya, hashtag. Nah, itu juga diajarin ya bersama para pakarnya. Ini di apa di YouTube channel Komunitas UMKM Naik Kelas, teman-teman bisa cari nanti di sini ada strategi closing melalui Instagram ya. Apalagi nah, macam-macam masalah packaging, labeling. Sudah pernah banyak sekali yang kita pernah tayangkan di pelatihan-pelatihan Komunitas UMKM Naik Kelas, semua ada di YouTube channel Komunitas UMKM Naik Kelas. Kang Asep jangan terus saya ngajarin teman-teman Instagram saya jadi hacker orang gimana ya. Oke, nanti ada pakarnya ya. Akan saya tayang lagi, insya Allah Pak Dede Sulaiman sudah siap kembali untuk dalam waktu dekat untuk memberikan materi pelatihan ke teman-teman. Dia tanya nanti materinya tentang apa, ya salah satunya ya closing penjualan melalui media sosial, baik Instagram, Facebook, ya dan lain-lain. Akan saya tayang ulang lagi karena memang tayangan yang tadi saya sampaikan 11 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, nanti kita tayang lagi. Ya, itu ya Kang. Oke, Bu Sus silakan. Sus Wahyuningsi. Silakan Ibu. Iya Pak. Iya Pak Teddy. Ya Bu. Assalamualaikum Pak Teddy, selamat siang. Waalaikumsalam, silakan Ibu. Saya anggota UNK itu dari Jawa Timur Pak, tepatnya di Kota Malang. Oke. Cuman saya itu kok belum terdaftar di UMK Kota Malang ya Pak ya. Gimana caranya ya Pak ya? Karena di Kota Malang tuh mau ada launching gedung khusus kreatif UMKM. Dan kita mau ambil stand di situ nggak boleh gitu. Memang hanya untuk display produk aja katanya gitu. Mohon pencerahannya Pak. Oke, Bu Sus dan teman-teman yang lain. UMKM itu kan sifatnya umum. Apakah sudah menjadi anggota komunitas? Nah, itu berbeda ya Bu ya, karena komunitas UMKM Naik Kelas yang saya pimpin adalah suatu organisasi sendiri. Kita ada nomor anggota, tadi Kang Asep sudah share bagaimana menjadi, ini kan ada nih Kang Asep share bagaimana menjadi nomor anggota dan lain-lain ya, di Zoom chat ya, ada tuh. Dan bagaimana cara bergabung di WA Group. Nah, nomor komunitas UMKM Naik Kelas bukan berarti bisa digunakan untuk ambil stand dan lain-lain. Nah, saya nggak tahu, mungkin ada syarat tertentu, bisa jadi mereka mensyaratkan izin usaha atau nomor izin usaha UMKM. Bisa jadi seperti itu, Ibu ya. Kalau mendengarkan dari penjelasan Ibu, itu hanya untuk diletakkan barang saja untuk dipamerkan dan kita nggak menunggu, ini sesuatu yang berbeda. Mungkin bisa jadi polanya konsinyasi, ya Bu. Karena saya juga ditawarkan oleh teman-teman dari beberapa lembaga yang bekerja sama dengan kementerian, mereka kemarin memberikan gratis nih 20 stand. Gratis. Tapi mereka jagain, Bu. Kita hanya letakkan barang aja. Tapi kalau jualan mereka dapat untung ya bagi hasil kayak gitu. Gratis standnya, kalau penjualan bagi hasil ada berapa sekian persen untuk mereka. Kalau seandainya ada stand seperti itu di Malang itu saya lupa, tapi di Jawa Timur, Ibu Jawa Timur ya Bu ya. Jawa Timur itu kan ketuanya Mas Helmi. Mas Helmi pernah berhubungan Ibu ya? Pernah komunikasi ya? Oke, silakan dibuka lagi Bu, suaranya Ibu mati. Iya, mati. Oke, nah. Iya, alhamdulillah kita udah dapat, saya udah dapat NIB dan kemarin masih mau daftar di Si Halal itu sudah berhasil tapi diminta tunggu kurang lebih sebulan lagi nanti sertifikat halalnya akan keluar. Gitu. Alhamdulillah sudah ada jelas mau keluar ya Bu ya. Iya, ada di displaynya udah kelihatan sampai sejauh mana gitu. Dan NIB-nya udah NIB sama nomor apa pendaftaran UNK-nya kita juga udah punya. Gitu. Punya ya. Ya bagus. Mungkin syarat itu yang diminta oleh tempat Ibu bahwa untuk bukan yang masalah. Ya Pak Helmi kan sebenarnya pembina juga Bu, pembina Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur kalau nggak salah ya. Dia juga ketua komunitas UMKM Naik Kelas. Nah sangat enak kan untuk Jawa Timur nih ketua UMKM Naik Kelasnya adalah pembina UMKM di kementerian. Jadi tolong komunikasi Mas Helmi. Mas Helmi kalau ada acara di Malang bantu saya dong, saya diprioritaskan gitu kan.
Ya boleh, Nah iya, itulah iya. namanya jaringan itu ya Bu. Ya kita jaringan nih se-Indonesia. Iya, Ibu butuh ke Padang, kita ada anggota pengurus di iya, Padang. Ibu butuh ke Papua, ada Bu. Bu di Ningsi untuk Papua iya. Barat, Pak Morin di Papua. Ya kita ada semua di seluruh Indonesia. Nah saya Iya, berharap teman-teman bisa komunikasi satu sama lain. iya. Ada Siapa? 173 WA Group, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Ya Bu ya. Siapa? Nanti saya kalau ketemu Pak Helmi boleh ya Pak ya dari advice Pak Raden Teddy gitu. Boleh dong. Iya. Disuruh Pak Teddy nemuin Mas Helmi, saya minta stand di Malang. Bilang aja gitu ya. Kalau Iya, ada Pak. acara-acara di Malang, saya diprioritaskan, kata Pak Teddy. Bilang aja gitu Siap. ya, Bu. Siapa? Oke ya, Makasih Pak Bu. Teddy. Sama-sama, Makasih. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ada lagi yang lain? Madiun hadir. Yes, Madiun ini sudah punya mall sendiri nih, UMKM naik kelas. Ya, Pak Wisang ya. Bu Priska tuh buat ada satu lantai mall untuk apa jualan UMKM naik kelas komunitas di sana. Oke, ada yang mau tanya lagi silakan. Kalau di Sentra Bu Ananta, kalau di Sentra Siola Galeri Mes Surabaya sistemnya hanya titip jual, yang jaga staf yang ke Surabaya. Ya, sebagian seperti itu. Jadi mereka sifatnya kita tidak bayar sewa, tapi polanya mereka bagi hasil, mereka yang menjualkan. Tentu ada plus dan minus ya teman-teman. Kalau pola penjualan konsinyasi, bisa jadi barang kita kelamaan nggak laku-laku. Nah, caranya bagaimana kalau kita berjualan secara konsinyasi dengan sistem yang disampaikan Bu Ananta, sering-sering dilihatin, ditengokin barangnya. Bisa jadi barang yang sudah laku tapi belum dilaporkan ke kita. Apalagi kalau barang-barang yang sifatnya cepat kadaluarsa. Misalkan produk makanan dan minuman ya teman-teman. Misalkan kadaluarsanya 7 hari. Buatlah perjanjian kepada yang menjualkan secara konsinyasi. Jangan sampai nanti lebih dari 7 hari nggak laku. Bantu mereka juga untuk promosi. Jadi seperti Pak Ratosimo tadi sudah berjualan di aplikasi Pak Adi, ayolah saya atau komunitas UMKM naik kelas akan bantu mempromosikan. Nah, tidak semua produk bisa kita lakukan promosi secara nasional, bisa jadi ke daerah. Disitulah fungsi komunitas masing-masing di daerah, ya, untuk membantu teman-teman di dalam mempromosikan produknya. Oke, ada yang ingin bertanya? Sisa langsung, silakan. Rasennya. Ayo, siapa yang mau nanya? Bu Tin, gimana Bu Tin? Mau nanya apa Bu Tin Mujiati, Solo? Ya Pak, terima kasih. Ya, silakan Bu. Ya, saya dari Solo. Oke, Perbatasan Bu Tin. ya. Mau tanya Pak, untuk promosi yang di IG itu, karena produk saya kan ada beberapa, sebaiknya itu pakai nama merek saya apa pakai nama pribadi? Karena IG yang lama kan nama saya sendiri. Oke, Bu Tin. Nah, ini Solo. Bentar lagi kita akan buat acara di Solo nih, Bu. Jadi saya udah ketemu dengan anak Mangkunegaraan, Mas Bangkit Sanjaya ya. Rocker, rocker zaman dulu ya. Rocker zamannya saya, mungkin zamannya Bu Tin juga nih kayaknya ya, rocker ya. Beliau anak Mangkunegaraan, dia juga menjadi pembina di komunitas UMKM naik kelas, Bu. Akan buat acara di Keraton Solo nanti dengan temanya ya usaha wong cilik ya nantinya ya, kita buat acara di Solo. Bu Tin harus ikut ya nanti. Insya Allah beberapa menteri akan hadir. Insya Allah kita berharap Pak Presiden juga akan hadir. Sehingga nama besar komunitas UMKM naik kelas makin terkenal ya. Oke, menyikapi apa yang disampaikan Bu Tin tadi ya. Jadi lupa saya bicara Solo. Apa tadi Bu Tin? Lupa lagi saya jadi. Nama yang di IG. IG saya kan udah ganti IG. Oke. Saya sekilas ingin sampaikan sharing ke teman-teman selain Bu Tin juga yang lain-lain. Ada 3 hal, yang mana nih yang lebih dahulu? Product branding, personal branding, atau company branding. Ya. Orang membeli produk kita itu karena apa? Apakah karena kitanya personal brandingnya? Oh, Bu Tin tuh pasti kalau Bu Tin buat barang pasti enak, pasti good.
Berarti kan ibunya yang dipandang orang, bukan produknya, ya kan? Nah, apakah memang produknya yang kita branding tanpa tahu orang siapa yang buat? Oke, kayak misalkan apa ya, Indofood. Orang lebih kenal Indofoodnya loh daripada produknya. Pokoknya produk Indofood pasti oke. Nah, gitu kan, ada mie, ada kecap, ya kan? Orang lebih melihat brandingnya perusahaannya. Iya. Nah, di mana Ibu akan menekankan? Tergantung Ibu Tin sendiri. Apakah produk Ibu sudah cukup punya nama branding, atau ibunya secara personal yang punya branding ke kawan-kawan? Nah, memang pendapatnya berbeda-beda ya Bu. Kalau saya secara pribadi, saya akan lebih mendahulukan personal branding Bu. Personal branding berarti IG-nya Ibu, saya sarankan nama Ibu. Ya, di situ Ibu akan jualan produk apa. Okay. Personal branding. Kalau saran saya, bisa jadi orang lain akan menyarankan hal yang berbeda ya Bu. Bisa jadi, oh produk dong Bu, Ibu jualan di IG kan produknya. Jadi Ibu tayangkan nama IG-nya, nama produk Ibu. Bisa jadi seperti itu. Kalau saya menyarankan tetap IG pribadi Ibu, tapi Ibu jualan nama produk Ibu di dalam beberapa foto sharing Ibu sampaikan. Karena bagi saya personal branding adalah yang utama. Kalau saya sudah mengenal, misalkan nih, saya belum pernah ketemu Butin, tapi setelah ketemu enak, kita ngobrolnya bagus, mungkin bisa jadi apapun yang saya tawarkan Ibu akan beli. Karena sudah enak nih komunikasinya, personal brandingnya sudah bagus. Bagi saya seperti itu, mungkin berbeda dengan orang-orang yang lain. Ada lagi Butin? Iya. Iya, terima kasih. Iya Pak, sama mau ngurus izin halal. Itu syaratnya apa aja ya? Ya, izin halal itu kan biasanya produk makanan dan minuman. Memang dalam perkembangannya suatu mungkin bisa terjadi ya Bu ya. Syarat-syaratnya sangat teknis banget, tapi Ibu datang ke Departemen Agama setempat tempat Ibu ya. Ibu bawa izin-izin usaha Ibu ya. Kemudian ada NIB, bila perlu memang ada Nutrition Food atau NF-nya Bu dari tempat Ibu membuat kandungannya itu ya. Nah, di situ kan akan disebutkan ada nggak mengandung hal-hal yang bersifat haram. Tapi sebaiknya Ibu bawa izin usaha saja, Ibu datang ke kantor atau dinas kantor agama setempat atau BPJPH setempat ya, karena dua lembaga ini yang saling kerjasama. Jadi perubahan sertifikasi halal itu di mana pelaksanaannya adalah Departemen Agama atau Kementerian Agama, tetap diverifikasi disahkan oleh MI nantinya Bu dalam pelaksanaannya. Jadi Ibu ke kantor dinas agama setempat, Ibu tanya, bisa jadi beda-beda di masing-masing kota provinsi. Ya, syaratnya apa saja. Tapi bawalah izin-izin usaha. Izin usaha Ibu ada NPWP, ada NIB, ada apa lagi ya. Ibu bawa, saya mau buat sertifikasi halal. Di dalam ketentuan pemerintah dikatakan bahwa apabila usahanya mikro, itu gratis. Kalau usaha mikro. Apa itu usaha mikro? Usaha yang omset atau penjualannya di bawah 2 miliar setahun. Ya hampir rata-rata anggota komunitas UMKM naik kelas adalah mikro. Yang di bawah 2 miliar, malah di bawah 50 juta setahun. Banyak seperti itu ya. Ya insya Allah coba ditanyakan itu Bu. Karena kadang-kadang walaupun katanya gratis tetap ada biaya juga. Ya, tapi kalau usaha biayanya nggak seberapa, kalau itu diikhlaskan, lakukan. Kalau nggak ikhlas, ya laporkan. Ya. Ya gitu. Itu ya Bu Tin. Ada lagi Bu Tin? Terima kasih Pak Desi. Ya, terima kasih. Sama-sama Ibu. Ada lagi mau nanya langsung? Ya, Pak Darmawan Hakim. Bagaimana pengaruh perkembangan digital menuju 5.0 society untuk UMKM? Jadi istilah 5.0 ini baru berkembang di Jepang ya teman-teman. Untuk society. Memang belum berkembang di banyak negara. Kalau yang berkembang di banyak negara dan hampir seluruh negara di dunia adalah revolusi industri 4.0 ya, 4.0. Nah, ini berkaitan nanti karena kita ini sudah sisinya digital semua ya. Kita sering ketemu di ruang digital, kita nggak pernah ketemu langsung loh. Ini kan berdampak kepada bagaimana pergaulan sosial kita.
Ini 5.0 dan masih diawali terjadi di negara Jepang atau 5.0 ini. Tentu akan banyak dampaknya. Setiap perubahan yang terjadi, baik di suatu area lokasi tertentu di Indonesia, bahkan di dunia, tentu akan mempengaruhi terutama kepada kawan-kawan UMKM. Dengan meningkatnya teknologi saat ini, UMKM yang nggak bisa mengimbangi main di teknologi akan tergerus atau habis nantinya. Makanya saya selalu sampaikan ke teman-teman UMKM bahwa teknologi itu wajib. Anda harus berjualan secara online. Berjualan melalui WA, melalui Instagram, melalui aplikasi adalah hal yang wajib. Nah, setelah itu, Anda harus pelajari lebih banyak lagi tentang strategi berjualan online. Setelah berjualan, strateginya dong. Saya sudah masuk aplikasi itu tapi nggak ada pemesanan, mungkin tidak menggunakan strategi. Ya, saya akan hadirkan kembali nanti narasumber yang expert di bidang strategi berjualan online. Apakah nanti khusus untuk media sosial saja, bagaimana closing berjualan melalui Instagram, melalui Facebook, melalui WA dan lain-lain. Beberapa waktu yang lalu saya didatangi oleh anak muda yang mempunyai aplikasi berjualan online melalui WA. Sederhana banget, ya, melalui WA. Di situ teman-teman berjualan bisa langsung ada laporannya, ada laporan keuangannya, ada transfernya, semuanya gratis. Tapi saya melihat belum ada follow up. Mudah-mudahan dalam waktu dekat segera di follow up, ya, untuk aplikasi tersebut bisa digunakan oleh teman-teman anggota komunitas UMKM naik kelas. Tentu ya, tadi kembali lagi pertanyaan Pak Narmawati, tentu ada pengaruhnya 5.0 di dunia UMKM karena kita tidak bertemu secara langsung. Salah satu dampaknya misalkan karena kita tidak mengerti pergaulan, kita tahunya hanya bertemu di dunia maya, bisa jadi banyak hal-hal yang bersifat kebohongan itu terjadi. Banyak modus-modus penipuan yang dialami oleh kawan-kawan UMKM. Tadi disampaikan nih, pesanan sudah ada, rekeningnya beda, apa saya kirim. Nah itu adalah mungkin ya, saya nggak tahu aplikasi itu, tapi banyak sekali terjadi seperti itu, penipuan-penipuan. Survei komunitas UMKM naik kelas yang masih datanya kurang nih ya, belum valid ya. Ada sekitar 6% lebih UMKM ini tertipu secara penjualan digital online. Mengalami penipuan. Ya. Jadi teman-teman harus lebih hati-hati. Pastikan dulu tanya kepada pengelola aplikasinya, bagaimana kalau ini begini loh datanya, saya kirim nggak barangnya atau belum. Gitu. Yang paling banyak sekarang penjualan online ya melalui ojek online. Ada Grab, ada Shopee, ada Gojek ya. Nah, apakah teman-teman sudah berjualan melalui aplikasi itu? Itu banyak sekali transaksinya. Gitu ya Pak Darmawan, tentu ada dampak dan perkembangan UMKM. Tinggal UMKM, kawan-kawan terutama anggota komunitas UMKM naik kelas, jangan sungkan untuk menimba berbagai ilmu. Aduh Pak Teddy, teori malas banget. Tidak akan sukses teman-teman. Kerja keras bagus, tapi kerja keras tanpa ilmu akan sia-sia. Benar. Yang penting kerja teknis Pak Teddy itu tadi. Kerja keras tanpa ilmu, Anda banyak sering ditipu. Anda tidak akan berkembang secara bagus. Anda tidak bisa mengikuti perkembangan era atau zaman. Hari ini zaman digital, teman-teman harus banyak belajar teori-teori. Hari ini kita acaranya konsultasi. Ini bagian daripada pengembangan wawasan, pengembangan kompetensi teman-teman. Jangan bilang teori lagi. Nggak apa-apa. Pelan-pelan juga teman-teman juga akan berubah. Suatu ketika teman-teman, oh ya, kita butuh teori, kita butuh aplikasi. Dua-duanya sangat penting. Itu ya. Untuk urus hal. Bu Sri Tsunami. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Maaf mau tanya bagaimana langkah-langkah mendaftar barcode. Karena salah satu syarat untuk masuk retail Alfamart harus punya barcode.
Keren nih pertanyaannya ya. Gimana cara saya menjelaskannya nih Kang Asep? Tapi saya sudah punya aplikasi barcode sendiri. Jadi teman-teman yang ingin buat barcode, kalau saya sih pakai aplikasi barcode-nya, membuat barcode ya, generator QR. Saya buat barcode sendiri. Teman-teman itu ada di ya. Nah, saya tunjukin supaya teman-teman ya kalau mau ngikutin ini nggak apa-apa. Saya bisa buat barcode sendiri untuk produk. Ya nanti di scan pakai barcode dia keluar. Kalau dulu sih barcode kita berbayar, tapi nggak tahu sekarang udah banyak sekali aplikasi yang bisa membuat barcode kayak gitu. Nih, caranya ya. Sebentar, saya harus matiin dulu video background. Bisa lihat tuh juga ya. Di background biasa. Oke, nah, kelihatan dong di belakang saya tangga jadi kan. Nggak kelihatan juga ya teman-teman ya. Nggak kelihatan juga ya. Karena lampunya ya. Tapi namanya buat QR code. Buat QR code di Play Store teman-teman search aja, search bagaimana cara buat barcode ya, atau di Google bagaimana cara buat barcode, atau di Play Store QR code namanya. Kalau yang saya pakai QR kode itu yang saya pakai. Jadi kita bisa buat barcode sendiri. Berarti saya pernah sampaikan barcode untuk link Instagram misalnya. Langsung pakai sorot aja, langsung nanti teman-teman masuk ke link Instagram tersebut. Ya. Jadi kalau membuat barcode seperti itu ya, sebuah pertanyaan tadi Bu Sri, karena syarat dari Alfamart harus punya barcode ya. Jadi barcode tersebut dicetak, ditempel di produk. Nah, apa isi barcode-nya? Mungkin mintakan ke Alfamart apakah harga atau nama produk atau apa kayak gitu ya. Seperti itu ya Bu. Ya atau cari teman terdekat kalau nggak paham juga buat sendiri melalui aplikasi. Cari teman terdekat bagaimana sih buat barcode. Jadi itu jawaban saya Bu Sri ya. Kalau ingin tahu cara ikut pameran di daerah sekitar kita, gimana caranya ya? Coba merapat ke Dinas UMKM dan Koperasi setempat, Ibu. Ya, sering-sering main, ya walaupun nggak punya banyak waktu, usahakanlah mampir ke Dinas UMKM atau Dinas Koperasi setempat. Sampaikan kalau ada acara-acara pameran, boleh dong kami ikut. Atau datang ketemu dengan pengurus komunitas UMKM naik kelas setempat. Bu Reni tadi di kota mana ya, Bu? Cimahi. Kang Asep nih. Kayaknya Kang Asep tuh, Bu Reni ya. Cimahi siapa ya Kang Asep ketua ya? Siapa ketua UMKM Neka Cimahi Kang Asep? Kang Asep ya atau siapa? Masih ngumpul aja Pak Teddy, saya arahkan ngumpulnya di Jawa Barat sih sama Kang Agus. Melalui Kang Agus deh. Iya, Jawa Barat. Coba nanti kalau itu Kang Agus pasti tahu lah informasi pameran di mana. Ya. Tak kenal maka nggak sayang, maka kenalkan diri. Ya, kemarin saya dapat 20 booth di Bali gratis, saya sampaikan ke kawan-kawan Bali melalui komunitas UMKM naik kelas. Dia bingung siapa ya Pak Teddy? Yang kenal lah, anggota yang kenal, siapa yang mau gratis ini kan. Dan siapa yang dikenal saja. Ada Kalsel ya, Bu Devi. Ketuanya Pak Tabah, tapi di bawahnya saya nggak hafal, tapi ketua provinsinya ya, Pak Tabah namanya. Kita semua ada di setiap provinsi, tapi provinsi yang baru pecah ini yang belum ya. Ada Papua Selatan, Papua apa lagi ya, Papua Pegunungan ya. Kalau tempo hari ya 2 provinsi di Papua sudah semua. Papua Barat Ibu Yulianingsi, Papua saja itu Pak Morris apa saya lupa lagi nama belakangnya. Waludin, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mau tanya Ketua UMKM Kabupaten Bogor siapa ya Pak? Ibu Eka. Kalau Kota Bogor Mas Ari ya Pak
Awaludin. Kang Asep ada nomor Mas Ari ya? Ari Bogor. Kang Ari Nah, Bogor. Ada. ya. Ada. Nanti saya share. Ya. Saya ke Pak Waludin. Kalau itu kota Bogor, kalau kabupaten Bu Eka. Siap. Oke, ada lagi mau nanya langsung, silakan Rasan teman-teman, masih banyak waktu kita. Saya boleh ini Ya, sedikit. silakan Kang. Silakan Kang. Sebenarnya kita ini punya potensi yang sangat besar untuk meng-up medsos kita yang untuk jualan. Dari beberapa banyaklah anggota UMKM bila mana kita kompak dulu lah bahwa setiap postingan Instagram kita, ayo kita like. Jadi teman-teman kita memang harus dikoordinir tiap hari misalkan atau seminggu sekali postingannya itu dimunculkan, kita saling like. Fungsinya adalah bila mana Instagram kita banyak yang like, itu akan meng-up. Karena yang pakai Instagram kan banyak. Nah, mereka pun sampai harus berbayar kan. Nah, kita nggak usah pakai kekuatan banyaknya saudara-saudara kita di komunitas ini. Kemudian kalau bisa setelah di like itu kita komen lah keren atau apa. Itu algoritma akan membaca ilustrasinya seperti kita punya toko. Orang berlalu lalang. Artinya di Instagram tuh banyak yang buka, tetapi hanya lewat doang depan toko kita. Ketika dia nge-like, dia membuka pintu. Ketika dia komen, wih keren, dia masuk seolah-olah ilustrasi seperti itu. Ini kalau kita kompak, kita akan Instagram anggota komunitas itu akan di atas terus. Kemudian juga algoritma Instagram itu, saya juga nyuri-nyuri ilmu dan baru sadar baru sekarang. Ketika bukan teman kita, dia masuk Instagram, dia misalkan butuh kitchen set. Pasti dia ngetiknya kitchen set. Akan muncul para akun-akun Instagram yang kata pertamanya kitchen set. Atau misalkan dia bikin ketik furniture, pasti akan muncul akun Instagram yang katanya ada kata furniture-nya. Jadi akun Instagram kita harus kita bayangkan ketika beli produk kita apa sih yang diketik pembeli kita seperti itu. Kemudian baru di flyernya kita nama misalkan Mayang Interior Design Buit atau misalnya kue ibu siapa seperti itu. Ini yang paling penting banget bahwa saya sangat-sangat pengen banget ini kita kompak gitu para anggota komunitas. Ayo kita saling meng-up postingan Instagram teman-teman kita. Itu sangat penting buat kita juga. Sehingga rencana kita untuk meningkatkan omset salah satunya adalah dengan cara seperti ini selain hal lain. Makasih Pak Teddy. Oke, good. Bagus banget Kang Asep, saya setuju. Di WA Group itu saja yang saya kelola ya, dibantu juga oleh Kang Asep. Ada 173 WA Group. Atau Kang Asep udah pegang berapa puluh tuh ya? 40. Oke. 40 ya Kang Asep pegang. Oke. Ada rata-rata 200 orang setiap WA Group. Kalau 173 itu kan 34.000 sendiri. Kalau kita share itu. Nah, saya setuju. Kalau semuanya baca apa yang di-share, semuanya like, follow Instagram, langsung 34.000. Banyak banget kan sebenarnya teman-teman. Di Facebook komunitas UMKM Neklas anggotanya ada 109.000. Tolong Kang, itu kok makin nurun aja tuh Kang anggota yang Facebook dari 110.000 sekarang 109.000 tuh kan. Ya. Atau mungkin banyak yang siluman-siluman masuk karena nggak bisa masukkan dia share yang tertentu dia nggak bisa, dia keluar barangkali ya Kang ya. Nggak apa-apa kalau orang-orang seperti itu. Tapi ajak teman-teman masuk lagi ke Facebooknya komunitas 109.000 sudah. Sebelumnya 110.000 saya lihat. Nah, di Facebook kita kelola, jangan sampai banyak sharing-sharing yang nggak berguna, sharing-sharing yang mungkin merusak kita semua ya. Banyak sekali moderator, Kang Asep juga membantu, ada teman-teman yang lain juga membantu sebagai moderator. Ya saya terima kasih sekali nih, ya, setiap saat saya bisa buka ya kan untuk Facebook. Itu lebih kurang. Ayo kita komit Instagram. Ya, apalagi Instagramnya komunitas dihacker orang lagi udah 4.400-an ya anggotanya yang follow. Dihacker lagi, hilang. Sekarang buat baru lagi baru 200-an gitu ya. Coba teman-teman follow Instagramnya komunitas ya. UMKM Neklas.
namanya komunitas UMKM Naik Kelas 2022 ya Kang Asep, ya lupa ya. Iya. Nah, tolong di follow. Nanti Kang Asep share lagi ya Kang. Setuju Kang, bagus sekali ide dan usulannya. Dan juga teman-teman yang lain juga menunjukkan setuju di Zoom chat ya. Oke teman-teman, ada lagi yang mau tanya? Silakan yang mau bertanya langsung raise hand. Pak Antoni, silakan Pak Anton. Pak Anton Patoni ya. Silakan Pak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Selamat nih? siang. Ini sama-sama di Bogor, nggak pernah Terakhir ketemu kita ya Mas Anton. Ya, oh, Pak. ketemu ya? Terakhir ketemu Gimana? di Padi UMKM tuh Pak. Karena mungkin Pak Teddy lagi sedang sibuk juga ya, mungkin langsung jalan lagi pada saat itu. Oh, yang di perguruan tinggi itu ya? Sigi, di Sigi betul, ya? Pak, di Gici Business School Pak. Terakhir kita, betul Pak. Oh, sama iya. Pak Ari juga saya. Saya UMKM Niklas ya. UMKM Niklas yang tinggal di daerah Citerpo Bogor. Kayak yang bermasalah ya Pak Anton ya? Kang Asep, bisa dengar suara saya? Dengar. Nih Pak ini yang masalah ya. Saya pikir apa saya yang bermasalah ya deh. Belum chat aja. Kenapa recording pause kan? Nah, ada lagi. Suaranya itu, Mas. Mohon maaf, Pak Teddy keputus. Ya, silakan lanjutkan lagi. Ini juga saya berbagi sharing juga. Betul yang dibilang tadi Kang Asep juga ya. Saya juga awalnya, mungkin saya sedikit cerita, saya IKM atau UMKM Niklas yang memproduksi bahan kimia, home care, laundry, deterjen cair, antiseptik, sama otomotif detailing, Pak Teddy. Ya, berawal dari 2019 saya start, itu saya masih belum bisa apa-apa ya, mungkin dibilang tadi Kang Asep, terus belajar terus untuk selalu digital. Yang tadinya saya membuat laporan by Excel yang paling males untuk mencatat penulisan, sekarang saya udah pakai aplikasi ya, udah pakai digital online lah. 2 tahun ke belakang ya kita tahu dari 2020 saya dapat proyek dari anak pengusaha. Pada saat itu saya dapat tender untuk memproduksi deterjen cair seperti itu, dapat 2 PO di Januari 2020. Maret start COVID, distributor collab semua, tapi saya tidak berkecil hati, saya juga tidak putus asa dalam hal itu. Saya buat hand sanitizer, alhamdulillah booming lagi gitu ya. Terus berkarya dan berinovasi, alhamdulillah dari mana-mana, karena saya juga membantu teman-teman UMKM pada saat itu ya. Karena pada saat itu kan banyak alkohol yang pada diboykot segala macam. Saya juga mengedukasi. Tadi dibilang Pak Teddy juga, relationship itu penting banget gitu ya. Saya juga mengedukasi. Pada saat itu pemerintah tidak ada yang pernah mengedukasi terkait sama misalnya contoh kayak seperti desinfektan itu yang disemprotkan ke orang, itu padahal tidak boleh gitu ya. Tapi dari situ saya juga akhirnya bertemu relasi saya pimpinan Rumah Kampus Pena pada saat itu. Pak Teddy itu temannya Pak Maltus juga. Kita sebut Bu Endang gitu ya. Saya juga sempat ketemu Bu Yu, saya memberikan pelatihan untuk anak disabilitas dan intelektual gitu ya. Akhirnya sampai sekarang ya bisa dibilang alhamdulillah masih bisa eksis. Saya ikutin bazar, ada ya tadi dibilang apapun, kalau kita partisipasi kemanapun saya buka bazar segala macam, sampai walaupun memang kita tahu ya di bazar itu kadang ada yang beli, ada yang enggak, tapi itu nge-branding produk kita dulu gitu ya. Mungkin pada saat itu orang belum beli gitu ya, tapi ketika perasaan kemarin Mas Anton jualan sabun di situ deh gitu ya, mereka akan balik gitu ya. Ketika produk itu pun udah terjamin kualitasnya, hasilnya bagus, pasti mereka akan repeat order. Itu satu juga. Terus saya juga memproduksi otomotif detailing. Akhirnya ada customer juga yang menanyakan, kebetulan saya juga alumni IPB. Pas itu menanyakan, Mas Anton ini produk buat semua Pak, gitu. Ini buka jasa servis juga nggak? Wah, kata saya ada market dan peluang gitu ya Pak. Akhirnya saya buka juga jasa untuk servis dan coating. Sekarang saya juga mulai coba mobile karena saya belum punya tempat sendiri.
gitu ya. Jadi secara mobile saya bisa mendatangi, misalnya ada yang mau coba poles mobil atau coating, dan itu produk semua full bikin saya sendiri gitu. Akhirnya di bulan Desember lalu sampai sekarang saya udah dapat 7 unit Pak Teddy untuk mobile gitu. Jadi itu peluang market yang memang ya bertahap ya. Tadi dibilang digital online, memang kita tahu ya market Indonesia kadang kita perang harga. Kalau saya bilang memang ada beberapa pertanyaan, kok Mas Anton nggak main di online? Bukan tidak main di online, kita juga main di online. Ada beberapa marketplace ya, Inatrade, banyak lah dan lain-lain. Insya Allah itu pasti akan mengikuti dan berkembang. Tapi pada saat itu kita juga harus bertahap, karena saya juga banyak belajar pada saat itu. Kita offline dulu, karena orang tidak tahu ketika beli online tuh kadang-kadang ya, kita tahu market Indonesia pasti cari yang murah, harga bagus, kualitas bagus gitu ya. Jadi pasti di situ Pak yang saya tahu. Makanya itu juga bagaimana tips trik, mungkin Pak Teddy juga punya pengalaman, bagaimana cara untuk menarik si customer itu tersebut ya, karena kita tidak tahu ya online sama online gitu ya, misalnya tetap terjaga gitu, mereka percaya dengan apa yang kita coba jual gitu. Karena ada beberapa yang saya perhatikan gitu ya, soal secara analisa saya itu rata-rata market Indonesia pasti cari harganya murah, kualitas pasti bagus. Itu pasti bersaing gitu ya. Gimana cara untuk kita berkompetisi di sana gitu ya. Ketika memang produk itu udah ketahuan baik dan bagus, itu pasti akan terus berkembang. Mungkin itu aja sih Pak Teddy, saya sharing sedikit banyak. Luar biasa nih Mas Anton. Izin juga saya juga coba, alhamdulillah terus berinovasi dan berkembang. Terakhir kemarin saya coba buat juga yang namanya Nicholas Care Pak, aromaterapi. Alhamdulillah itu juga pada saat COVID saya bantu beberapa teman UMKM, cocok, beberapa udah kirim ke Bali juga gitu. Nah akhirnya saya coba kemarin nge-branding juga produk saya, terus kemarin ikut sertifikasi halal. Kemarin ada beberapa yang memang belum lah gitu ya. Nah, tapi saya banyak belajar dari situ sih. Vervalnya, ternyata Verval tuh kayak saya ada kendala dibeli bahan, mungkin bahannya itu udah sertifikat halal tapi tidak dicantumkan si brandingnya. Tadi ada beberapa pertanyaan ya. Jadi beberapa untuk saya kemarin ikut program Sahati yang betul tadi dibilang free, gratis, mungkin juga bisa sharing. Itu self declare itu kita menyatakan bahan itu halal, bener halal. Tapi bahan itu halal dari apa aja. Jadi daftar-daftar itu harus benar-benar yang menyantumkan daftar halalnya itu ada di BPJPH MUI, bisa dicek di BPJPH MUI atau BPJPH Sahati. Itu kemarin saya banyak belajar juga sih. Jadi pengalaman buat saya juga sama buat teman-teman yang lain gitu ya, untuk mau bagaimana mensertifikasi halal bahan kita sendiri ya. Awalnya dari bahan-bahan yang kita beli itu harus mengandung sertifikat halal dulu sampai tahun berapa itu expired date-nya. Nanti setelah itu baru kita bisa mendeklar diri kita sendiri itu bahan kita halal loh. Nanti tadi ada bebas babi yang saya tahu ya, bebas babi, terus bebas dari najis segala macam, dari mukhofafah sampai mughalazah segala macam, itu juga nanti di verval juga sama penyeliaknya, nanti ditempel sertifikasi segala macamnya gitu ya. Nanti juga bahan-bahannya juga harus terdaftar baik itu yang online sama yang nanti print manualnya. Itu sih Pak Teddy yang bisa saya sharing sedikit banyak. Oke. Wah, luar biasa nih Mas Anton. Sekaligus sharing ke teman-teman yang lain ya, nambah ilmu juga dari teman-teman yang lain dari apa yang disampaikan oleh Mas Anton. Tapi saya lihat memang apa yang disampaikan Mas Anton semangatnya luar biasa. Yang penting itu ya Mas Anton. Semangat ya. Artinya mental kita adalah mental bagaimana kita bertarung. Kita harus jadi pemenang sebagai pelaku UMKM. Jadi betul banget Pak. Banyak sekali mental. Motivasi ya, mental. Jadi jangan kita lembek, jangan kita lemah, jangan kita selalu negatif thinking. Susah, ya susah karena kita belum mencoba, teman. Jadi sering sekali, nah ini habis ini dari Belitung harus ngomong nih ya, Mas Harbiansa ya. Harus ngomong habis ini. Saya ingin dengar dari Belitung ini sebentar lagi ya. Saya sampaikan dalam suatu sesi sharing ya, sesi saya ngajar. Sering sekali kita itu gagal karena kita sendiri nih, pikiran kita sendiri. Kita yang mengatakan susah. Padahal kita belum pernah mencoba. Saya sering kasih game ya, game saya suruh biasanya ini kepada mahasiswa atau pada suatu seminar ada buku, ada kertas. Saya minta teman-teman semua tuliskan, ini games nih, misalkan ini uji coba games ya, saya nggak nyuruh yang di Zoom ini. Saya minta kepada teman-teman adik-adik mahasiswa lah. Tuliskan nama Anda, nama lengkap Anda 10 kali dalam waktu 1 menit. Wah, pada cepat nulisnya. Nggak nyampe 1 menit, Pak, selesai Pak.
Selesai 1 menit, rata-rata bisa menyelesaikan nulis namanya 10 kali di kertas. Hanya 1 atau 2 orang saja yang 9 atau 8 kali nama yang dituliskan. Saya tanya, kok Anda sendiri yang 8 atau 9, nama saya panjang banget, Pak. Kan nama lengkap suruh tulis ya gitu. Rata-rata bisa sukses menyelesaikan tulisannya 10 kali. Kemudian saya suruh games yang kedua dengan cara yang sama, namun tangan yang berbeda. Tuliskan 10 kali nama Anda dalam 1 menit dengan tangan yang berbeda dari yang tadi. Kalau tadi pakai tangan kanan, sekarang pakai tangan kiri. Ya, coba bayangin deh, Mas Harbiansa. Kalau Anda biasa tangan kanan, nyoba tangan kiri ya gitu ya. Tuliskan 10 kali. Setelah 1 menit, tidak ada satupun yang bisa menyelesaikan 10 nama tadi. Bahkan di atas 5 pun tidak ada. Bahkan belum selesai 1 pun ada yang belum selesai karena sulitnya nulis tangan kiri. Saya tanya, apa masalahnya? Apa yang Anda rasakan? Susah, kaku, tidak biasa. Itu yang keluar. 3 kata itu yang sering keluar. Susah, kaku, dan tidak biasa. Kita mengatakan sulit karena kita tidak biasa. Apa diri kita hari ini, seperti Pak Anton, yang terjadi pada diri Pak Anton hari ini, adalah hasil proses kebiasaan masa lalu. Pak Anton belajar ngomong terus pelan-pelan, jadilah hari ini. Pak Anton belajar ini pelan-pelan, jadilah hari ini. Adalah kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan ini akan menjadi sikap. Kita kebiasaan bohong, ya akan menjadi sikap kita. Sikap kita akan menjadi karakter. Wah, Bapak itu bahaya dia, pembohong dia. Sudah jadi karakternya. Dan dia dikenal sebagai pembohong. Hati-hati. Dari kebiasaan. Bagaimana mengubah kebiasaan negatif menjadi kebiasaan positif? Lakukan hal yang positif, mau tidak mau. Kita tahu nih, bangun pagi itu bagus. Setuju ya, bangun pagi itu bagus kan? Kita tahu olahraga itu bagus. Ya, kita tahu bahwa disiplin itu bagus. Kita tahu tepat waktu. Apalagi misalkan makan makanan yang sehat itu bagus, tapi kok sulit banget kita bangun pagi kayak gitu, karena bagus gitu ya. Kita tahu misalkan kita tahu apa yang jelek ini, berbohong itu jelek. Kita tahu kalau ngomong ketus, ngomong kasar itu jelek, tapi kok masih kita lakukan. Kita banyak tahu hal yang bagus, tapi sulit kita lakukan. Kita banyak tahu hal yang jelek, tapi masih kita lakukan. Karena apa? Kita sudah di era nyaman. Karena di era nyaman itulah maka kita akhirnya tidak mau berubah. Saya sudah nyaman Pak Teddy, saya sudah begini, ya tidak mau berubah. Nah, teman-teman, apa yang disampaikan Pak Anton tadi ada bagian proses mental kita, proses motivasi kita, proses perubahan kita untuk lebih maju. Kita harus begitu. Kita harus ke arah yang lebih maju. Apa saja arah yang lebih maju? Ya, lakukan hal-hal yang positif. Hari ini dunia sudah dalam kondisi yang tidak biasa. 64 negara diprediksikan akan bangkrut. Yang pasti sudah pasti 40 negara. Hati-hati. Indonesia alhamdulillah tidak masuk dalam potensi itu, tapi tetap ada pengaruh. Ya, artinya kita harus lebih irit lagi. Ya, teman-teman UMKM ini kan dapat untung 1 juta beli HP baru, ganti HP. Untungnya bakal dapat nih, baru mau akan dapat aja udah ada rencana beli apa. Ayolah, lakukan perubahan. Hari ini dunia sudah tidak biasa-biasa lagi. Jadi kita harus lakukan hal-hal yang luar biasa, yang sudah tidak biasa lagi. Oke, Pak Harbiansyah Belitung, ini Laskar Pelangi, silakan. Silakan dibuka suaranya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam sehat, ses berjamaah untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Ketua Umum kita UMKM Neklas, yang bagi saya itu leader hebat, luar biasa. Setelah sekian lama saya bergabung di UMKM Neklas ini, banyak sekali ilmu yang bisa saya dapatkan yang di-sharingkan oleh teman-teman. Bagaimana suaranya? Bisa dengar. Suara dari Belitung itu bagus.
Terima kasih Pak Teddy. Ya, terus gimana? Kalau boleh sedikit cerita gitu dengan yang kalau saya dari Belitung ini, kan saya kebetulan bergerak di bidang peternakan, yaitu ternak ayam broiler gitu Pak Teddy. Seiring waktu berjalan ini, kalau di Belitung mah, kalau untuk kita ternak ayam broiler ini, kendalanya yaitu terutama bibitnya mahal, terus pakannya juga terus naik gitu kan. Tapi tidak berkecil hati, kita terus berjuang. Kan sudah dibilang oleh Pak Ketua Umum, kita harus bermental baja gitu kan Pak Teddy. Ya, nah. Terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan selama ini. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi, dan saya bercita-cita ingin ketemu langsung dengan Pak Ketua Umum UMKM naik kelas ini. Mudah-mudahan suatu Insya Allah. Insya Allah. Saya sering ke Belitung, kadang balik hari. Ada namanya yang punya SPBU itu Pak Ase ya. Pak Ase di Belitung Pak itu. Pak Ase itu sohib saya lah. Saya pernah sering ke rumah dia juga. Diajak ngopi. Kopinya enak banget lah kalau di Belitung. Kopi Pantai. Pak tadi ya. Iya. Laskar Pelanginya saya datangin ya. Bagus. Nanti insya Allah kita saling berkabar ya Pak Arbiansa. Ya, nanti kita langsung saling silaturahmi lah Pak Edi. Baik, mungkin tidak banyak yang saya bisa sampaikan. Saya masih belajar juga nih Pak Teddy. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam kenal semuanya. Mudah-mudahan semua para pelaku UMKM naik kelas, pada khususnya bisa naik kelas di tahun 2022 ini dan di tahun selanjutnya. Terima kasih Pak Teddy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biasa dari Belitung ya. Kemudian dari Oppo A3, nah ini belum diubah namanya, jadi saya sebut namanya Oppo. Silakan yang resen Oppo A3s. Dibuka dulu suaranya, Mas. Diklik dulu suaranya. Unmute dulu suaranya, belum keluar suaranya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dengan Mas siapa ini? Di kota mana? Ya, nanti kayak lagi dipanggil kayaknya ya tadi. Oke, Bu Indria, Kota Bagaralam. Silakan Indria. Nah, ini dibuka suaranya, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat kepada Pak Raden Teddy, Ketua Umum UMKM naik kelas. Sebelumnya saya bersyukur banget masuk grup ini, Pak. Jadi penyemangat, jadi ini. Dulu saya sedikit cerita ya, Pak. Ya, silakan, nggak apa-apa. Dulu saya itu UMKM aja, berjualan aja gitu kan, ngambil barang terus jualan. Terus sekarang ini udah ke industri batik, terus buat makanan juga gitu. Tapi nggak berjalan Pak sekarang ini. Batiknya juga yang membuat juga nggak jalan gitu kan. Jadi tutup, hanya mesan-mesan ke mana saya jual di sini di Pagar Alam ini. Terus itu pun IKM itu udah tutup. Semenjak saya masuk di UMKM naik kelas ini, saya jadi masuk ke reseller. Saya ketemu dengan beberapa penjual yang posting-posting di grup. Saya beli barang mereka, saya jual di sini. Alhamdulillah lancar lagi tuh Pak. Gitu Pak. Maksud saya mau itu sudah banyak produknya, maksudnya bermacam-macam produk itu Pak yang saya jual. Terus apakah saya, kalau seandainya saya buat IG, terus saya posting produk-produk itu, nanti minta Mama duit Mama. Apa? Nggak apa-apa, nyantai aja. Saya posting produk itu, apakah saya harus buka harga dengan jualan saya, atau cukup saya posting aja
gambar jualan saya itu Pak. Pertama saya nanya itu. Terus untuk yang masalah laporan keuangan segala-gala, memang saya belum ada laporan keuangan, baru penyemangat pas ngikutin UMKM naik kelas ini Pak. Saya baru tahu harus begini. Dulu semua dicampur. Ya benar kata Bapak, untung dikit sudah ada program nih mau beli apa gitu Pak. Jadi ya sangat bermanfaat sekali saya masuk sini Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Itu aja Pak sharing saya. Oke, Bu Indriani. Pak, pengurus UMKM naik kelas Pagaralam nggak? Bukan Pak, saya kebetulan di bidang industri, kepala bidang industri Dinas Perindakop di Pagaralam Pak. Oh gitu ya. Ya. Nama Pio itu sahabat saya tuh, Pio wali kota. Iya Pak, wali kota Pagaralam. Tuh sering di Lampung itu, istrinya itu sama-sama dulu kerja sama saya di bank dulu. Oh iya Pak. Pio. Pak Bu Jadi coba Bu Reni ya, nanti komunikasi juga dengan Ketua UMKM naik kelas Pagaralam, Bu Sri ya, namanya. Kenal ya Bu Sri? Kenal ya? Lalu komunikasi. Ya? Oke, mantap lah. Kalau dinasnya sudah komunikasi UMKM naik kelas, mantap lah. Iya, saya ikut UMKM naik kelas berkat Bu Sri yang mengajak saya. Kalian aja Bu masuk UMKM naik kelas. Oh ya sudah kataku. Jadi aku masuk Pak. Jadi memang tahu dari informasi dari Bu Sri. Ya teman-teman yang lain, ini saya sampaikan nih, Bu Indriani Kota Pagaralam nih. Pagaralam nih nggak kalah sama puncaknya Bogor loh teman. Ya, malah lebih dingin. Ya, di situ ada villa namanya apa ya namanya? Gunung Gara Pak. Villa Gunung Gara. Villa, tangsi kayak gitu ya. Jadi kalau saya main ke sana dulu baru tangsi 3 itu kopi yang hangat-hangat langsung bisa diminum, dingin banget. Lebih dingin, lebih bagus dari Puncak Bogor sebenarnya, cuman hanya saja jalannya dari Kota Palembang itu lebih kurang 7 jam. Insya Allah dalam waktu dekat, kalau tolnya udah selesai, insya Allah Pagaralam bisa ditempuh lebih cepat lagi ya Bu Sri Indriani ya. Apalagi bandara sudah ada ya, sudah ada di Pagaralam. Oke, menyikapi apa yang disampaikan Bu Indriani tadi teman-teman, reseller ya. Pagi tadi saya narasumber di satu komunitas, saya berdua dengan Kak Jerry Hong Kong. Nah, memang yang disampaikan dalam sharing tersebut bahwa kita ini punya talent masing-masing. Kalau kita seorang pengusaha juga seorang karyawan, mungkin talent kita itu adalah trading, menjualkan produk orang. Ya, nggak mungkin dong kita karyawan ASN atau saya dulu pernah di BUMN, saya juga dagang. Otomatis tidak ada waktu saya untuk memproduksi. Jadi barang orang saya ambil, saya jual lagi. Artinya memang itulah talentnya kita. Tinggal bagaimana sih mematchkan atau memadukan kedua. Nah, masalah media sosial, tentu saat kita berjualan secara reseller, ada sedikit, walaupun tidak ada perjanjian tertulis, saya sampaikan ke kawan-kawan yang berjualan reseller secara nasional, Anda tidak boleh lagi tayang harga. Anda yang berjualan ya, misalnya saya punya produk nih, saya jualan Bu Sri sebagai reseller saya di IG saya nggak boleh lagi ada harga, karena sudah saya percayakan Ibu Sri. Ibu Indriani lah yang mengeluarkan harga. Sebagai orang yang menjual produk, saya tidak boleh lagi menayangkan harga, karena akan mempengaruhi reseller saya nantinya. Itu yang saya sampaikan ke teman-teman yang barangnya dijualkan oleh pola reseller. Ya. Kecuali Anda tidak reseller, silakan saja bebas. Nah, Ibu Indrianinya silakan tayang harga itu di IG atau di medsos lain. Pemilik produk yang nggak boleh, itu yang saya sampaikan, karena akan mempengaruhi nantinya ya. Nah, tentu kalau Bu Indriani ada beberapa produk, IG Ibu pasti namanya pribadi dan menjual beberapa produk yang lain. Sampaikan itu. Itu ya Bu Indriani. Tapi satu hal, dari 2012 pertama saya tidak lagi kerja di bank dan saya menjadi konsultan, lebih fokus sebagai akademisi, konsultan dan ada beberapa proyek yang lain. Saya sampaikan kepada klien saya. Saat itu klien pertama saya itu bidang properti. Sulit sekali jual rumah. Saya robah, saya tambahkan 2 hal. Pertama, bahwa konsumen itu butuh garansi. Itu yang pertama. Saya dulu waktu ngebayangin di lampu merah di Jakarta, banyak sekali orang jualan ya, ketan atau apalah. Saya pengen mau beli, cuman nanti buka pintu mobil, ketan itu nanti harganya mahal kan bingung kita. Kecuali kalau seandainya ketan tuh ya, harga ini 5.000 perak, hubungi nomor WA, itu garansi.
Dan alhamdulillah akhir-akhir ini banyak saya temukan di jalanan itu orang jualan harganya tertera, ada nomor WA-nya. Itu garansi. Saya, wah 5.000, langsung ambil duit, buka itu 5.000, udah tahu harganya. Kalau sakit perut itu ada nomor WA-nya, ada garansi loh. Nah, saat kita berjualan di media sosial, garansinya apa? Ada alamat tempat jualan kita. Itu garansi. Kalau ada apa-apa kan, orang datang ke tempat Ibu Indriani, itu garansi loh, Bu. Ada nomor WA yang tidak berubah-berubah. Ya, itu juga garansi. Apalagi aktivitas Ibu sebagai di dinas koperasi, itu lebih enak lagi garansinya. Ibu macam-macam bisa dipecat loh dari ASN kalau Ibu jualan barang yang sakit perut tiba-tiba kan. Orang lebih terjamin loh, Bu. Kalau seorang Ibu yang sudah kerja sebagai misalnya di dinas koperasi juga jualan, orang lebih percaya. Nah, Ibu sudah punya modal garansi. Tingkatkan itu. Itu ya Bu Indriani ya. Baik, mungkin ada yang lain lagi, silakan Bu Amelia. Bu Amalia, silakan Bu. Dibuka suaranya Bu, Bu Amal. Ya, silakan Bu Amal. Pak Raden Teddy. Ya Ibu, di kota mana mungkin kenalan diri dulu Bu dengan teman-teman? Tepatnya tinggalnya di Cibinong. Oke, silakan Bu Amalia, Cibinong, tetangga saya nih. Saya di Bogor, ya tetangga. Silakan Bu. Ini Pak, 3 tahun ini saya kan distributor barang-barang branded usahanya. Saya toko offline, tapi ya sekarang merambah ke online. Kendalanya sekarang ini, kalau kayak saya ini kan saya ada sih produk saya pribadi, tapi kan tidak seperti barang branded, kurang ininya belum terkenal gitu. Cuman masih apa proses. Nah, yang saya iniin kalau kayak kita buka di online, terus stok barang branded itu kan terbatas nih Pak. Ketika saya upload di marketplace di apa habis duluan di offline gitu loh. Gimana ya caranya mengatasi hal tersebut? Oke, Bu Amalia. Memang ya itu adalah seni di dalam, apalagi enak dong kalau Ibu jualan bisa habis, ketakutan Ibu itu karena tidak terlayani nih Bu ya. Itu udah luar biasa, bagus itu. Tapi perlu strategi tetap ya. Karena jangan sampai kita berjualan saat orang pesen barangnya nggak ada Ibu, gitu kan maksudnya ya. Contoh misalkan saya beberapa kali beli es kacang Bu di Grab tuh ya, senang banget sama es kacang. Saya pesen tuh, tiba-tiba dari Grabnya udah habis Pak. Wah kecewanya bukan main dah. Kasih bintang 1 ya. Nah, untuk menyikapi itu memang ada beberapa aplikasi yang menayangkan jumlah stok, Ibu. Jumlah stok. Misalkan Ibu jual pakaian branded ini, merek ini, stoknya ada 1, Ibu tulis misalnya. Nah, Ibu cadangkan, Bu. Yang 1 itu jangan Ibu jual-jual. Cadangan untuk jualan online. Tapi tetap ada, Ibu cadangan aja 1 yang jualan online. Yang lainnya Ibu jualan offline misalnya kan. Ini adalah strategi ya, Bu ya. Atau Ibu 2, ada 1, ada 3, tergantung yang mana yang lebih laris di offline, mana online, Ibu. Nah, itu adalah bagian. Dan komitmen, namanya bisnis ini komitmen harus dipegang. Saat kita berjualan di offline dan orang pesan, dan kita cantum stok ada 1, orang ambil, selesai, harus dikasih. Nah, setelah itu barang nggak ada, 0 kan stoknya, berarti 0. Wah, orang nggak bakal pesan kan. Udah kita kasih tahu kok stoknya 0. Jadi di aplikasi itu pelajari di mana dimunculkan jumlah stok. Sehingga orang-orang tidak kecewa saat pesan ternyata memang stoknya nggak ada. Nah, saat stoknya ada, tuliskan. Misalkan Ibu dapat 5 stok, Ibu tulisannya di online itu 2 stoknya. Yang 3 Ibu jualan offline. Akan tetapi, kalau seandainya offline tadi mintanya 4, berarti Ibu kurangin yang stok 2 di online tadi jadi 1, Bu. 4-nya ini. Itulah bagian strategi, ya namanya supply dan demand masih berlaku. Yang mana yang paling laris, offline atau online. Gitu ya, Bu. Ibu ikut program reseller nasional nggak, Bu? Belum, Pak. Belum ya. Ibu ada, tadi saya dengar sempat ada produk sendiri juga ya pakaiannya atau gimana? Ya, saya ada produk sendiri aja kayak bikin kerudung gitu loh Pak. Saya lagi rencananya ke mukena gitu, yang istilahnya saya punya brand saya sendiri gitu. Ya, coba ikut program reseller nasional, nanti kawan-kawan menjualkan secara nasional.
yang di Padang nanti jual produk Ibu. Tadi Bu Indriani tadi kan ikut tuh, tapi Bu Indriani ikut menjualkan, bukan seperti Ibu kan Ibu bisa menjual ke kawan-kawan di luar daerah ya Bu. Saya Bu Indriani, Bu, saya jualin dong jilbab atau hijab Ibu di Kota Pagar Alam misalnya. Silakan. Gitu ya. Oh iya gitu. Pak, satu boleh minta nomor WA-nya Ketua UMKM naik kelas yang di Bogor Pak? Kota Bogor atau kabupaten Bu? Yang kabupaten. Tadi sudah saya sharing, tapi mungkin Ibu belum masuk ya. Ibu Eka, kabupatennya Bu. Kalau Kota Bogor, Mas Ari. Pak, Kang Asep, tolong ambil lagi yang Bu Eka tadi, Kang. Bisa ulang, Kang? Tadi sudah saya sharing sih, Bu Eka. Cibinong di mananya, Bu? Ibu toko sendiri atau di mall? Ya, ini Pak, deket Tahu Susu Sukahati itu Pak, area sentra kuliner semua di sini ya, dekat McD. Oh, oke. Ya, nanti kapan-kapan saya main dah. Iya Pak. Lama juga kan. Iya Pak. Nah, gubernur apa namanya tuh? Ada Cibinong, Mall Cibinong itu ya Bu ya, deretan itu ya Bu ya. Iya. Pokoknya dari McD ada kuliner, warung abnormal, semua kuliner semua di sini lumayan rame. Setiap hari uruk-uruk itu sepi ya Bu, sekarang rame udah ya. Iya, alhamdulillah di sini Pak macet terus. Oke deh kalau gitu Bu Amel ya. Sama-sama Bu. Ya Pak ya. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain Bu. Nah ini ngulang lagi nih. Oppo tadi silakan. Mas yang tadi ngilang. Nah ya silakan Mas. Ini ya, namanya Oppo sih. Oppo di sini. Bisa didengar ya Pak. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami Pak. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Saya dari Madura Pak, Pamekasan Pak. Oke, Madura. Gimana Mas? Apa yang Madura? Ini kayaknya banyak produknya di belakang itu ya. Produk apa tuh? Oh, produk lagi jaga toko Pak. Oke, silakan. Apa yang mau ditanya atau sharing? Mau sharing aja Pak. Saya ada yang perlu ditanyakan Pak. Kan di sini khususnya di Madura saya produk batik tulis Pak. Oke. Pak, saya kendala kesulitan Pak dalam bagaimana cara memasarkan produk saya untuk bisa untuk bisa goal ke tingkat nasional Pak. Terutama saya kesulitan untuk mencari teman atau reseller, Pak. Indri kan reseller, Pak. Oke, lanjut Mas. Silakan, Pak. Oke, Mas siapa namanya, Mas? Misbahul Munir. Pak Misbahul. Ikut program reseller kemarin yang diselenggarakan oleh komunitas? Belum ya? Belum. Iya, Pak. Oke, Kang Asep diajak Mas Misbahul ya, Kang Asep ya. Nanti nomornya dikasih ke Kang Asep ya, Mas. Ya, layanin. Nah, ini. Melayani pelanggan harus penting itu. Tinggalkan dulu nggak apa-apa. Ya. Utama pelanggan itu adalah raja. Tapi salut juga nih sambil dagang sambil ikut Zoom ya, Mas. Luar biasa teman-teman UMKM kita ini. Ya, yang mau masuk grup reseller silakan, Kang. Itu Mas Misbahul nanti kasih nomornya ya ke Kang Asep biar digabungkan di grup reseller ya. Nanti dibuatkan acaranya ya. Ada banyak tuh yang sudah saya tayangkan dan alhamdulillah banyak yang terjual jadi reseller nasional ya. Saya juga mau Pak reseller. Oke, share ini ya, share nomor WA-nya ke Kang Asep. Kang Asep admin kan di reseller? Admin ya. Oke. Oke, ada lagi yang mau tanya? Silakan. Pak Dwi Anggoro, masih dengar Pak? Pak Dr. Dwi Anggoro. Oke, siapa lagi nih? Kopi Tegal mau nanya. Nah, 24 siapa nih? 24. Namanya 24, Bu.
Silakan teman-teman yang mau nanya, masih ada waktu 30 menit lagi. Bu Nenden, mau nanya nggak Bu Nenden? Dewi Rajut. Nah, Dewi Rajut. Lagi sakit, Pak. Bu Nenden lagi sakit? Iya. Sakit apa, Ibu? Sakit perut ini dari 3-4 hari lah. Ya ampun. Ya deh, istirahat dulu ya, Bu. Ya. Banyak-banyak minum air putih, ya, Bu. Ya, makasih. Damayanti, silakan. Bu Damayanti. Bu Damayanti mau ada yang tanya? Oke, teman-teman yang lain ada yang mau nanya? Silakan raise hand. Izin nanya lagi boleh, Pak? Ya, boleh, silakan. Seandainya kita beli produk di reseller itu, tapi kita pakai merek kita, nggak masalah kan itu, Pak? Apa harus izin dulu? Ya, kalau programnya Maklon, izin dulu memang. Kalau seandainya dia tidak ada merek, Maklon ya, kita bisa merekin sendiri, ya silakan. Tapi kalau dia sudah punya merek, diganti merek kita sendiri, nggak boleh sebelum tanpa izin. Itu pun harus tertulis ya, supaya secara legal bagus. Ya, kadang-kadang kita nih lengah, karena belum besar lengah kan, tanpa izin ataupun tanpa MOU tertulis. Yang penting percaya aja. Tiba-tiba sudah jadi besar, nah itu yang terjadi di Glow apa, MS Glow ya. Jadi bermasalah kan, tiba-tiba membesar namanya, mereknya jadi masalah, saling klaim satu sama lain. Biasakan dari awal, ya sesimpel mungkin lah buat perjanjian tertulis satu lembar. Dengan ini, saya menyatakan dengan ini memberikan izin kepada Ibu Indriani memakai merek sendiri. Sudah, tanda tangan, pakai materai. Itu secara legal sederhana. Ya. Iya, ya. Oke, ada lagi, Bu Indri? Ada lagi? Oke, ada lagi yang lain mau nanya? Silakan. Rio, BCS. Ini Rio Pagar Alam juga bukan? Iya, Pak. Selamat sore, Pak. Ya, Rio dari Pagar Alam juga atau dari mana? Dari Pagar Alam, Pak. Waduh, temannya Bu Indri. Iya. Ada yang mau di-sharing, Rio? Atau mau ditanya? Ya, kita jual kopi, Pak. Kalau teman-teman mau jual kopi, boleh. Kayak tadi, kata Pak tadi Maklon ya. Kita siap, Pak. Oh, orang lain beli merek sendiri boleh dengan Mas Rio boleh, ya? Boleh, Pak. Ayo, kopi. Skala kecil ataupun skala besar siapa? Ya, jadi di Indonesia, di Sumsel itu teman-temannya terkenal itu dua, kopi Pagar Alam dan kopi Semendo. Semendo ya, Pagar Alam itu batas-batasan aja, sebenarnya sama ya. Iya, Pak. Merek aja beda. Bagus tuh kopinya. Silakan teman-teman hubungi Mas Rio. Nanti kita buat program tayang khusus ya Mas Rio. Oke, kopi terima kasih, Pagar Alam Pak. tuh ada Pak Asnul juga dari Lahat juga kopi ya. Dari kawan-kawan itu. Oke, ada lagi? Mas Rio, ada lagi? Ada ya. Coba lagi mau ngomong, mau nanya. Udah Mayanti mau nanya lagi. Ini suara saya buka ya, silakan teman-teman bebas mau buka suara. Yang mau nanya, silakan langsung. Tapi kalau kredit saya tutup lagi suaranya kalau kredit ya. Kalau terganggu. Silakan teman-teman yang mau nanya, silakan langsung. Baik, kalau tidak ada teman-teman semua, suara saya tutup dulu. Jadi di dalam UMKM ini
teman-teman, memang kita harus sering sharing. Seorang psikolog atau secara psikologis, kita semua, bukan hanya UMKM, kita semua itu butuh hal baru. Hal baru bisa motivasi, bisa rekreasi, ya, setiap 29 hari. Maka kenapa orang itu kan sering sekali dia tiap minggu rekreasi, setiap minggu dia mendapatkan motivasi. Nah, sharing konsultasi kita hari ini adalah suatu hal yang untuk membuka, menyalurkan apa menjadi unek-unek kita, apa yang menjadi pertanyaan yang belum terjawab selama ini. Komunitas UMKM Naik Kelas memberikan ruang untuk menyalurkan teman-teman yang memiliki berbagai pertanyaan yang belum paham. Masalahnya kadang-kadang kita mengikuti konsultasi ini tiba-tiba lupa mau nanya apa gitu ya. Insya Allah kita akan rutin buat ruang konsultasi ini ya teman-teman. Bukan hanya di ruang konsultasi via Zoom yang sudah ada nama WA saya, mau nanya apapun, insya Allah saya akan balas secepat mungkin untuk teman-teman semua. Ya. Sangat jarang sekali saya menjawab itu lebih dari 24 jam ya kalau itu pertanyaan. Tapi kalau cuman misalkan pertanyaan Pak Teddy gitu aja atau Pak, wah gimana saya mau jawab apa coba kalau yang di chat cuman Pak gitu atau P saja. Ada sering juga chat saya P, saya mau jawab apa? Nah, yang seperti itu kan susah saya jawabnya. Atau Pak Teddy, kalau Pak Teddy aja kan susah saya mau jawab apa. Ya, teman-teman yang chat bertanya langsung saja apa mau nanya apa atau keperluannya apa silakan sehingga saya kebaca saya langsung bisa jawab. Jadi motivasi sangat dibutuhkan sekali. Nah, era saat ini adalah era yang tidak biasa. Ya teman-teman, robah cara-cara kita, cara-cara yang tadinya cara biasa saja menjadi cara yang luar biasa. Bagaimana cara luar biasa? Salah satunya teman-teman punya target budgeting atau target. Targetkan bahwa keuntungan teman-teman itu disimpan sebagian untuk nambahin modal. Coba tanamkan itu. Boro-boro Pak tadi untuk keuntungan yang ada aja makan aja kurang. Kalau untuk makan saja kurang, berarti upaya teman-teman di dalam penjualan produk yang masih perlu perubahan. Ya, targetkan misalkan teman-teman mentargetkan kebutuhan pokok sebulan itu anggap saja 3 juta. Keuntungan teman-teman masih 2 juta sebulan, berarti untuk memenuhi kebutuhan pokok saja kurang. Nah, bagaimana laba teman-teman bisa meningkat? Berarti penjualan juga harus meningkat. Bagaimana penjualan meningkat? Berarti jaringan. Ya, jaringan yang harus diperbesar. Komunitas UMKM Naik Kelas ini cukup besar, saling bantu kita, saling menguatkan lah. Sudah banyak yang sudah merasakan produknya dibantu dijualkan oleh sesama kita. Ya tadi Bu Intriani cerita juga menjualkan produk teman-teman secara reseller gitu ya. Nah, ruang seperti inilah ruang di mana kita tuh saling bantu. Satu sisi membantu kawan-kawan UMKM untuk meningkatkan penjualan, satu sisi juga menambah pemasukan bagi reseller. Program UMKM reseller secara nasional, bahkan kita tingkatkan menjadi internasional dengan program ekspor. Nah, untuk ekspor sekarang kita ada perwakilan 4 negara, Amerika Serikat, Prancis, Brunei Darussalam, dan Belgia. Jadi teman-teman, komunitas UMKM Naik Kelas dan Kadin Indonesia senantiasa hanya fokus kepada pelaku UMKM. Insya Allah kami akan konsisten untuk menyelenggarakan berbagai pembinaan. Anggota kita cukup banyak, namun banyak sekali kendala di dalam mengikuti kegiatan-kegiatan. Kesibukan teman-teman sangat saya maklumi, sangat saya pahami dari pagi sampai malam kadang-kadang kita berjuang. Tapi yakinlah dan jangan lupakan bahwa Tuhan tidak pernah tidak memikirkan. Tuhan itu menciptakan sesuatu itu selalu berlawanan ya. Ada laki-laki, ada perempuan, ada baik, ada buruk ya. Tapi Tuhan tidak menciptakan ada kaya, ada miskin, tidak ada. Tuhan menciptakan kaya dan lawannya adalah yang berkecukupan. Yang membuat miskin itu adalah pikiran kita sendiri, upaya kita sendiri. Kalau kita masih kurang, berarti upaya kita belum maksimal. Itu teman-teman, jangan pernah putus asa, jangan pernah negative thinking, selalu positive thinking. Kalau kita masih kurang memenuhi kebutuhan pokok kita, berarti upaya kita masih belum optimal. Lakukan terus, tingkatkan upaya perjuangan kita, tingkatkan kerja keras kita, dan nambah wawasan. Kompetensi itu masih sangat perlu sekali. Saya akhiri teman-teman, terima kasih atas kehadiran teman-teman di ruang konsultasi.
Ini mudah-mudahan next kita akan lakukan secara rutin ya. Nanti Kang Asep akan share banyak lagi. Jangan lupa 12 Agustus Hari UMKM kita akan selenggarakan acara peringatan Hari UMKM secara nasional. Kita sudah menghadirkan orang-orang hebat. Ada asisten staf Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Dr. Firman Wijaya nanti akan berbicara. Mungkin teman-teman pernah dengar kasus ada Ketua DPR RI yang nabrak tiang listrik. Nah, itu pengacaranya Dr. Firman Wijaya itu akan hadir nanti di 12 Agustus. Ada Pak Dr. Mukti Mubarok, Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Sering beliau juga mentoring kita, ya. Beliau akan membantu teman-teman UMKM untuk meningkatkan, mengembangkan. Beliau akan menawarkan, kemarin bicara sama saya, Pak, tadi kita bantu teman-teman UMKM untuk dagang atau usaha charger mobil atau motor listrik. Ada yang tertarik ya, punya usaha charger mobil atau motor listrik, gak mahal tuh. Saatnya nanti kita tayang ya, teman-teman bisa punya usaha itu. Kemudian ada Pak Hendra Saragi, beliau Kepala Biro Kemitraan Hukum dan Kemitraan Kementerian UMKM dan Koperasi dari Kementerian Salon 2. Ada lawyer terkenal kita, Ibu Elsa Sarip. Teman-teman, siapa sih nggak kenal Ibu Elsa Sarip? Beliau juga akan hadir, akan berbicara tentang pemberdayaan perempuan UMKM. Ada juga, nah ini yang inspiratif sekali, Bapak Mas Wicaksono. Dan sebagian teman sudah pernah dengar nama Mas Wicaksono, Ketua Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama PBNU. Cerita beliau sangat inspiratif sekali, bermodalkan sandal jepit dan selembar ijazah. Beliau berangkat dari Pati merantau ke Jakarta, hanya beberapa tahun saja sudah pegang aset lebih dari 2 triliun. Hari ini salah satu usaha dia, Babarapi, sudah IPO. Babarapi milik beliau. Beliau akan jadi pembicara juga nanti di Hari UMKM. Insyaallah saya sendiri dan Pak Nurholis Sekjen akan menjadi moderator karena ada 8 narasumber. Kita akan berbagi 4-4, satu dari sisi pembinaan, satu dari sisi perlindungan UMKM. Itu teman-teman semua. Silakan nanti Pak Kang Asep selalu share itu tentang acara Hari UMKM ya. Mudah-mudahan akan dapat terlaksana dengan bagus. Terima kasih teman-teman. Kita berjumpa lagi, insya Allah konsisten akan kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Izin pamit.